Kami aktif di kegiatan pramuka itu sudah 35 tahun. Masya Allah. Sekarang usia berapa, Kak? Sekarang usia 50 lebih. Oh, ya Allah. Jadi udah luar biasa tuanya. Hidup ya, Kak, ya Allah. Gitu. Mungkin ada yang lebih tua dari Kakak? Ada. Ya. Yang umur sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsummal alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Kembali bersama kami dari FS Podcast. Yang sebelum kita bincang-bincang, kita lepas dulu deh, ya Kak ya? Iya betul. Agak pramuka. Biar agak nyaman dikit. Iya. Sahabat Misbah yang saya hormati semuanya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita mungkin pernah dulu SD ya, SD, SMP, SMA bahkan juga kalau yang hobi sampai dia sudah menikah pun, bahkan sampai kakek-kakek, nenek-nenek masih tetap menjadi pramuka. Betul. Praja muda karena. Nah, kita hari ini kedatangan tamu nih, ya. Tapi sebelumnya karena tamunya pramuka, Kak, izin Kak ya. Siap. Kita tepuk pramuka, Siap. pramuka. Wah, inget tuh Kak, waktu SD tuh Kak. Amin, masih diingat. Waktu SD, ya Allah. Aduh. Oke, baik aja nih, langsung saja. Begini Kak, sebelum kita jauh bicara ke depan, nih teman-teman mau kenal siapa sih tamu kita kali ini? Tamu anak muda ganteng. Silakan Kak. Terima kasih. Ya. Kakak kita, Misbah. pimpinan Misbah. Karena nggak tahu, salah saya dikit nggak apa-apa. Ya, Misbah. Jadi pimpinan Misbah ini luar biasa. Saya ketemu tokoh yang hari ini agak deg-degan juga sebetulnya. Jadi tadi minta kenalan bahwa nama saya adalah biasa dipanggil adalah Kak Agus Tamran. Kak Agus ya. Agus. Saya sama Kak Agus aja ya. Punya istri satu, punya anak, kuliah di UGM. Alhamdulillah. Satu-satunya nih punya anak. Istri satu di Bekasi, satu di Rawasari, satu di Jawa. Oh bukan gitu Kak ya? Bukan. Oh enggak ya, maaf Kak ya. Teruskan Kak, silakan. Itu saja pengenalan awal. Nanti mungkin kita bisa berbagi. Baik, gini Kak Agus di pramuka. Coba saya pengen kenal lagi lebih dekat. Kak Agus punya aktivitas di mana, terus mungkin ada jabatan khusus bagi Kak Agus. Mohon Kak, silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa kan diwawancarain. Mulai dari kebagian hari ini bahwa kami aktif di kegiatan pramuka itu sudah 35 tahun. Masya Allah. Sekarang usia berapa Kak? Sekarang usia 50 lebih. Oh ya Allah. Jadi udah luar biasa tuanya. Hidup ya Kak ya Allah. Gitu. Mungkin ada yang lebih tua dari Kakak? Ada. Ya. Yang umur sampai 80. Masya Allah. Masih ada sampai saat sekarang. Masih tetap aktif ya? Masih aktif. Jadi saya diawali dengan kegiatan-kegiatan sekarang yang memang diposisikan dan diberikan kepercayaan. Pertama, saya memposisikan sebagai sekretaris cabang. Cabang itu apa maksudnya? Kuartir cabang. Kuartir cabang. Jadi, itu cabangnya di sini ada kuartir cabang Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Karena kita posisinya di Jakarta Pusat. Kalau timur berarti kuartir Jakarta Timur. Timur. Gitu ya. Terus yang kedua, kami dipercaya lagi menjadi di kuartir daerah. Kuartir daerah. Dengan andalan urusan orang dewasa. Jadi orang dewasa ada yang urus. Ada yang urus. Agus. Nah, saya yang ngurus dari umur sekitar antara 32 tahun ke atas. Saya yang ngurus. Gitu ya. Nah, di sana banyak macam-macam dari kegiatan-kegiatan pelatihan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ada macam-macam di sana. Terus yang kedua, dipercaya lagi. Adalah sebagai pelatih tingkat
nasional. Oh, pelatih. Ya, tingkat nasional. Pelatih. Nah, kalau sudah pelatih tingkat nasional nih, biasa panggil kakak saja nih, ya, kakak ya. Meskipun udah tua tapi kakak, ya. Itu dia, subhanallah. Sampai kita umur 80 belum meninggal tetap kakak. Allah. Meninggal. Jadi di kegiatan pelatih ini sangat luar biasa. Iya, iya. Saya berkeliling dari 3-4 provinsi, terakhir di Thailand, dan yang kedua di Kamboja. Kamboja itu waktu itu masih ada namanya kedutaan. Apa? Di kedutaan Kamboja, Kedutaan tapi Kamboja. orang Indonesia yang ada di sana. Oh, gitu. Nah, di Thailand juga seperti itu, orang Indonesia gurunya ada di sana. Jadi luar biasa. Masya Allah. Nah, yang sampai saat ini mungkin masih banyak lagi yang kita bisa ceritakan. Ya, ya, ya. Nah, dengan satu hal dengan hal lain, tentu ini akan berkaitan. Oh, ya gitu. Gitu. Oh, jadi kakak ini udah pelatih. Pelatih, Udah pelatih andalan. andalan. Oh, namanya udah pelatih andalan, berarti yang bisa diandalkan. Diandalkan. Ya? Subhanallah. Betul. Aduh, Kalau nggak diandalkan jangan jadi pengurus. Oh, gitu. Jadi sepertinya saya berpendapat bahwa perlu juga untuk masuk ke santri ya, Kak ya. Oh, sangat ada. Jadi gitu, bisa masuk ke santri atau pesantren-pesantren ya? Ada. Bisa pramuka di masjid. Betul. Bisa ya? Bisa. Oh gitu, ada prosedur Bisa. tersendiri Kak ya? Betul. Kalau saya boleh bercerita Oh gitu. bahwa di santri itu ada pramuka. Salah satu namanya Satuan Komunitas. Satuan Nah, komunitas. sekarang yang sudah berjalan ada di NU. Komunitas. Oh ada, udah Di NU. udah ada ya. Kebetulan aneh adalah mabinya. Nah, di sana Mabi itu apa namanya Kak? Mabi Kak? Majelis Pembimbingnya. Majelis Pembimbing. Di tingkat majelis. kabupaten, nah di sana anak satuan komunitas yang semuanya kalau di komunitas NU itu semuanya agamanya Islam Iya, iya, iya. dan berbeda. Pelantikan juga membaca 2 kalimat syahadat dulu, Oh gitu. baru dia membacakan dasar dharma Trisatya. Berarti itu ada namanya gudep ya Kak? Bukan gudep, satuan komunitas. Satuan komunitas. Satuan komunitas. Dulu waktu saya gudep ya Kak. Nah, kalau gudep Kecil ya? itu adanya besar juga. Oh, gitu? Besar juga, tapi mereka adanya di gugus depan, di sekolah. Di Oh, sekolah adanya. gitu. Dia berbicara di gugus depan. Nah, anggota satuan komunitas ini yang ada di agama, anggotanya gugus depan. Oh. Jadi kakak boleh mengambil dari adik-adik yang ada di gugus depan. Oh, gitu. Ditaruh di salah satu, katanya ya, di salah satu pesantren. Ada 34 provinsi, itu semuanya saya sudah berkeliling, salah satunya adalah di Tubuh Ireng waktu itu. Oh, Tubuh Ireng. Sana wajib menjadi Wajib. pramuka. Wajib pakai baju pramuka. Baju pramuka. Wah, subhanallah. Cuman memang seragamnya baju pramukanya tangan panjang. Iya, jelas ya, aurat ya. Nggak boleh aurat, Apalagi tangan perempuan panjang. ya. Karena itu Berhijab. pramuka khusus. Khusus. Pramuka Ada pramuka khusus. Tadi yang saya sebutin, Selain khusus ada apa lagi? Satuan komunitas khusus namanya Khusus. itu tadi. Yang Berarti ada disebut- khusus, ada biasa gitu ya. Nah, biasanya yang ada umum. Oh, yang umum Yang gitu ya. ada di sekolah-sekolah. Oh, itu umum ada namanya yang di ya. fakultas itu umum. Umum. Kalau khusus, Khusus Islam. di kayak Islam. tadi ya. Ada Gitu ya. di Kristen juga, ada ini juga, macam-macam. itu. Iya, gitu nah, ya. cuman yang sedang berjalan di Indonesia adalah komunitas Islamnya. Dan mereka sudah mengadakan perkemahan berjumlah 6.000 umat Islam. Ya Allah. Khusus adik-adik kelas Biar 6 sekali banyak ya. di Cibubur. Cibubur. Nah, kakak boleh membentuk itu, boleh. Masya Allah. Boleh, boleh tuh. Karena saya punya anak murid santri-santri banyak tuh. Dari mulai itu. anak-anak sampai pemuda. Nah, kalau itu boleh dibentuk gugus depan. Oh, bisa. Namanya gugus depan terbuka. Syaratnya apa sih untuk membuat? Syaratnya gampang. Jadi kakak mendaftar ke Kuartir Ranting namanya. Kuartir Ranting. Kuartir Ranting itu yang ada di tingkat kecamatan. Oh, Cempaka Putih berarti sini. Cempaka Putih. Oh, gitu. Didaftar di situ. Nanti santri ini ataupun katakanlah pangkalannya adalah di masjid. Mereka iya, mendapatkan di nomor gugus masjid. depan. Nanti kegiatan juga di masjid. Di masjid. Anggotanya dari mana saja. Oh, bisa dari mana aja Dari ya? mana saja. Tapi di sini harus punya pangkalan, namanya masjid Oh, gitu. pangkalan itu tempat ya? Tempat. Wadah ya Wadah. untuk mereka. Cuman makanya memang diistilahkannya pangkalan. Karena pramuka Istilah-istilah selalu ya. mengistilahkan hal-hal yang berhubungan dan cepat dihafal. Iya, iya, pangkalan. Pangkalan istilahnya induknya di situ. Oh gitu ya. Oh ya, banyak sekali Kak. Kalau misalkan kita memperluas pembicaraan sampai malam kali ya. Wah, luar Selesai ya? biasa, nggak cukup. Belum kita bahas dari siaga penggalang penegak iya, sampai iya, dengan iya. pembina. Iya, iya, iya. Gitu. Banyak. Oke Kak, baik.
di masyarakat pasti pramuka itu apa ya, sudah dikenal. Ya, Atau kira-kira bagaimana Kak? Membawa dampak baik atau mempunyai manfaat apa untuk masyarakat? Ya, Pramuka. betul. Di masyarakat Iya. antara dua pemahaman. Pemahaman pertama bahwa pramuka dikenal adalah sejak zaman dahulu sudah ada pramuka. Zaman Tapi ada juga kakek pramuka nenek kita udah ada ya. yang bandel. Tapi dulu gak pramuka kan namanya Bukan pandu. pandu. Ya, Nah, saudara pandu. panduan. Nah, di sana banyak sekali. Jadi kalau kita melihat kegiatan tujuan daripada gerakan pramuka kan membentuk karakter. Ya. Menjadi tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kata-kata takwa itu otomatis ada di umat. Iya. Nah, pergerakan itu harus ada. Sehingga kegiatan itu dari siaga, penggalang, penegak, dan pembina tidak lepas daripada Trisatya dan Dasar Dharma. Temu pramuka. Iya. Tuh kalau begitu kita selalu diselingi dengan tepuk pramuka biar apa sih Kak? Semangat kali ya? Punya artinya. Apa tuh maksudnya? Pramuka itu akan sama dengan hitungan Dasar Dharma. Hitungan Dasar Dharma yang Dasar Dharma ada 10. 10. Tepukan pramuka pun ada 10. Oh, gitu ya. Jadi akan bersambung. 10. 10. Trisatyanya ada 3. Oh, 13. Oh, 13. Jadi 13. Jadi kalau berhubungi dengan tripo pramuka Maksudnya punya 13, arti. maksudnya gimana tepukan 13? Nah, 13 pramuka itu tepukannya ada 3. 3 kali prok ditambah. Oh, gitu. 13. Jadi Dasar Dharma itu sangat berhubungan dengan tepuk pramuka. gitu. Janjinya ada 3 janji, namanya Trisatya. Demi kehormatan. Ingat tuh saya tuh waktu SD, SMP ya kayak. SMP, betul. SMP. Oke sobat Misbah, menarik sekali. Iya Kak, satu lagi Kak, ada beberapa pertanyaan lagi Kak. Ini kita kan tadi pakai masker nih Kak. Ya. Nah, di gerakan pramuka itu peranan gerakan pramuka dalam kondisi COVID-19 ini apa Kak? Nah, ini dia pramuka namanya Pramuka Peduli. Ada pramuka. Kebetulan peduli. anak-anak kita termasuk saya adalah masuk tim namanya Pramukli COVID-19 yang membantu, yang membawa di teman-teman yang memang keadaannya bagaimanapun juga yang berhubungan dengan COVID, adanya di sana Wisma Atlet. Wisma Atlet ya. Nah, itu luar biasa banyaknya. Itu semua yang nangani itu adik-adik pramuka. Iya. Yang kapasitasnya ada sebagai penegak. Nah, itu banyak sekali. Aktif ya Kak ya? Alhamdulillah. Sampai tua ini. Emang anak muda harus digituin Kak ya? Harusnya kayak gitu. Jadi santri-santri kakak diajak seperti itu. Oh gitu. Misalnya ada perkemahan dia. Kakak manggil saya kakak juga ya? Kakak nggak boleh gitu manggil. ya? Harus pramuka? kakak karena gitu. saya berseragam pramuka. Oh gitu. Tetap kakak ya? Iya. Meskipun karena saya salam udah... ada 3. Salam pramuka, salam biasa, salam kehormatan. Oh gitu. Salam biasa, saya nggak berseragam, kakak tidak berseragam, salam biasa. Salam pramuka, saya harus hormat, salam pramuka. Gitu. Kepada almarhum, pada saat mau dibawa ke jenazah, salam pramuka. Gitu. Salam kehormatan. Luas lagi Kak ya? Luas lagi, subhanallah. Kak, lantas ini saya kan pimpinan Majelis Misbah, itu bergerak di keagamaan Kak. Tuh. Kita dakwah ke sana kemari, terus kita bersolawat, memuji Allah dan Rasulnya. Nah, sengaja saya mengundang kakak juga nih. Kayaknya memang ada ya hubungannya dengan kepramukaan Kak ya? Oh ada, sangat ada. Bisa dijelaskan Kak? Ada. Jadi kalau Misbah ini bergerak di bidang agama, di sana kakak bisa membentuk gugus depan. Gitu. Karena di gugus depan itu dia punya TKK, TK dakwah. TKK apa tuh Kak? TKK itu tanda kecakapan. Tanda kecakapan khusus. Kalau misalnya kakak memberikan mereka baca Al-Quran, di sana ada TKK. TKK menghafal baca Al-Quran. Apa tuh Kakak? TKK itu tanda kecakapan. Iya, setelah kita dia baca selesai dan hafal dikasih TKK, gambarnya Al-Quran. Apa tuh gambarnya Al-Quran. Oh, nanti dikasih ke dia. Begitu dia hafal muadzin, dikasih lagi tanda muadzin. Begitu dia berpidato dengan hafalan Quran, dikasih lagi tanda pidato. Itu bentuknya apa sih modelnya? Bentuknya bunder. Ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Untuk peserta didik. Namanya Purwa Madya Utama. Madya Utama. Oh, 3 ya. Itu ada kembang 3. lagi ya. Kembang banyak sekali. Pramuka itu
banyak ditiru orang. Oh, Sebetulnya Pramuka punya program yang cukup banyak. banyak ya. Makanya kalau itu ditularkan di dalam kegiatan santri, wah sangat luar biasa. Ini masalah program tadi yang kakak sampaikan. Program apa ke depannya kak untuk pramuka kita untuk masa sekarang ini kak? Ya. Kedepannya gimana gitu? Ya, program yang harus disampaikan biasanya ada 3 tingkatan, 4 bahkan, ya, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Ini masih kategori peserta didik. Betul, Nah, peserta didik. di siaga usianya usia 9 sampai dengan 12. Siaga. Itu adik-adik yang duduk di sekolah SD. Dasar SD. Kelas 3 sampai dengan kelas 4. Begitu umur 12 sampai dengan 16 kategorinya adalah penggalang. Nah, itu ada yang duduk di SD dan ada duduk di SMP. Oh, jadi penggalang itu SD sampai SMP. Ada. Usia yang bermain ya. Usianya. Setelah itu ada lagi namanya penegak. Penegak itu usianya 21 sampai dengan semakin dewasa ya kayak. Dewasa. Itu adanya di mana? Adanya di SMK, ada di SMA. Nah, ada lagi namanya pandega. Pandega di perguruan tinggi. Misal seluruh perguruan tinggi itu ada yang disebut pandega. Nah, program yang dibuat berdasarkan ukurannya. Ukuran untuk peserta didik adalah kelas 1, misal upacara. Habis upacara dia belajar masak, pengembaraan, kayak begitu. Menarik ya kegiatan. Menarik sekali, sangat menarik, sangat menarik. Iya sahabat Misbah, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, saat ini. Ya tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agus Tamran. Siap. Ya, bisa hadir ke MS Podcast pada kali ini. Oke, kita pakai lagi nih Kak. Pakai lagi. Sebagai kalimat penutup, jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Insya Allah kita terhindar dari COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Iya, tepuk Pramuka. Merdeka.